Anda masih menyaksikan Connected Ramadan dan memasuki musim semi umat muslim di Jepang. Tahun ini menjalani puasa selama 14 jam dan saatnya kita hadirkan kisah warga negara Indonesia yang menjalankan Ramadan di negeri Sakura. Sudah terhubung secara virtual ada Ridwan Gunawan di Beppu, Jepang. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Ridwan, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Ferdi. Oke, terima kasih ya sudah menyempatkan waktu pagi ini. Sudah terang kayaknya di sana ya, sudah jam setengah 6 pagi ya. Udah siap-siap juga Ya, mungkin betul. untuk beraktivitas pagi ini. Tapi sebelum memulai aktivitas pagi ini kita pengen ngobrol-ngobrol, pengen tahu dulu bagaimana kemudian teman-teman di Beppu Jepang ini atau Mas Ridwan sendiri menjalani puasa di sana. Apa yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Karena situasinya masih sama ya, masih di pandemi walaupun pembatasan mulai longgar. Bisa cerita nggak Bang Ridwan? Betul. Jadi kebetulan saya tiba di Jepang itu sebetulnya bulan November tahun 2020. Jadi paling nggak saya udah mengalami bulan Ramadan di tahun sebelumnya ya, Ya. tahun yang lalu. Nah kalau tahun yang lalu itu sebetulnya posisinya COVID itu masih lumayan tinggi, jadi pembatasan untuk orang-orang yang mau ke masjid atau di luar itu memang masih banyak yang dibatasin. Nah, kalau sekarang ini sudah sebulan terakhir kondisi COVID di area Beppu di Prefektur Oita ini memang sudah makin melanda ya. Jadi orang-orang sudah boleh dibolehkan untuk misalnya ke masjid lagi. Sebelumnya ini masjid masih ditutup, Bang. Jadi alhamdulillah pas Ramadan ini orang-orang udah bisa sholat jamaah lagi. Bahkan sebelumnya juga sholat Jumat pun juga ditutup. Nah ini juga udah 2 pekan terakhir sholat Jumat udah dibuka lagi. Oke, kalau di kampus ada penyesuaian tidak ya? Kalau di kampus sekitar 2 bulan sebelum sekarang ini itu juga banyak dibatasi, kayak misalnya kalau ada orang yang bukan mahasiswa atau bukan aktivitas kampus mau masuk kampus harus menunjukkan kayak surat izin atau bukti kalau mereka ada urusan di kampus. Nah kalau sekarang sudah lebih diperbolehkan, apalagi juga kelas sudah mulai di ini ya tatap muka. Di semester sebelumnya itu kebanyakan masih online. Nah, banyak profesor juga mereka masih mengajar secara online di rumah masing-masing atau di kotanya masing-masing. Banyak juga mahasiswa dari berbagai negara itu mereka mengikuti kelas itu dari negaranya masing-masing karena juga border negaranya masih ditutupkan. Nah ini udah sebulan terakhir ini Jepang sudah buka lagi. Jadi alhamdulillah udah makin banyak mahasiswa yang datang. Juga mungkin memang kondisinya udah mulai lebih baik. Terus rencananya semester ini tanggal minggu depan itu udah kita masuk semester ini ya, spring ya. Itu kampus udah membuka untuk kelas tatap muka lagi. Oke, gini bicara soal kegiatan teman-teman saat Ramadan, tentu kita tahu bahwa Jepang secara komunitas Muslim pun kecil sekali, tapi paling tidak teman-teman WNI yang di sana punya tidak ya kebiasaan-kebiasaan khusus begitu saat momentum momentum Ramadan seperti ini, ada pengajian kah atau rencana-rencana bukber kah nanti? Jadi alhamdulillah kalau misalnya di setiap kota di Jepang yang memang ada universitasnya dan di situ khususnya di Beppu kan memang kampusnya internasional ya. Jadi banyak juga mahasiswa yang dari berbagai negara termasuk dari negara-negara Muslim seperti Indonesia, Malaysia dan sebagainya. Itu khususnya Indonesia sendiri ya kami punya banyak kegiatan seperti pengajian sesama Muslim Indonesia. Kami juga ada pengajian dengan sesama Muslim, tidak hanya orang Indonesia. Dan biasanya tuh salah satunya adalah misalnya di Masjid Beppu ini kita juga punya kayak semacam TPA tiap weekend, tiap hari Sabtu atau Minggu ya. Nah yang mengajar itu tidak hanya ibu-ibu Muslim yang ada di Jepang, tapi ada juga orang-orang Jepang yang memang sudah masuk Islam. Jadi mereka juga ikut berkontribusi dengan kegiatan-kegiatan Islam di sini, di kota ini. Oke, sekarang musim apa sih Mas Ridwan di sana, terasa lebih ringan kah atau bagaimana menjalani Ramadan?
Alhamdulillah sekarang udah masuk ini ya musim semi. Ah, Ini masih di akhir-akhir bunga sakura. Jadi oke. kalau misalnya di Tokyo daerah utara Jepang itu sakuranya udah mulai habis, udah selesai. Mm-mm. Tapi kayak daerah kan saya kan tinggalnya di Pulau Kyushu ya di Ya. selatan. Itu masih ada beberapa apa yang kita bisa melihat sakura seperti ini contohnya. Nah, dan hawanya juga udah jauh lebih hangat dibanding pas winter sekitar 3 bulan yang lalu ya. Jadi udah lebih nyaman untuk berkegiatan di luar, nggak harus pakai jaket tebal. Oke, karena memang bagi negara yang punya bermacam musim ini menjalani puasa menjadi tantangan tersendiri ya. Kalau untuk Betul, betul. ya, kalau untuk respon warga Muslim setempat dengan aktivitas keagamaan yang berlangsung di ruang publik saat ini bagaimana, Mas Ridwan? Kalau misalnya responnya kayak orang Jepangnya sendiri atau misalnya warga internasional yang misalnya bukan Muslim, mereka saya lihat sih mereka di sini toleransinya sangat tinggi ya. Apalagi juga saya melihat orang Jepang kan orangnya disiplin dan mereka juga sangat memegang teguh percaya kalau ada orang yang memegang kepercayaan dan mereka benar-benar menjalaninya, mereka akan menghormatinya karena mereka kan tipenya juga punya prinsip kayak gitu ya, baik prinsip di agamanya mereka atau prinsip di kehidupan sehari-hari. Jadi ketika mereka melihat umat Muslim yang aktif berkegiatan atau sholat jamaah dengan teratur dan disiplin, mereka juga sebetulnya sangat senang sekali karena mereka sangat menyukai keteraturan ya di negeri ini gitu. Kalau nyari takjil susah nggak ya, atau ngolah sendiri atau gimana? Ini sebenarnya alhamdulillah karena di kota ini cukup banyak ini ya warga muslimnya juga. Jadi banyak juga dari beberapa negara mereka membuat takjil untuk dibagikan secara gratis dan ini kegiatannya juga dilakukan di masjid kayak misalnya di bulan Ramadan ini di depan masjid tiap jam 6 setengah jam sebelum waktu berbuka itu tiap negara itu saling bergantian berbagi takjil. Nah misalnya kemarin itu dari warga Pakistan, nanti rencananya weekend ini dari komunitas Indonesia yang akan berbagi takjil dan nanti begitu seterusnya. Jadi alhamdulillah setiap Muslim dari berbagai negara itu saling berbagi, saling membantu di sini, saling kerjasama. Oke. Bisa dibocorin ini takjil apa nanti yang akan dibagi-bagikan ke teman-teman mahasiswa internasional lain, Mas Ridwan? Kalau yang takjilnya dari teman-teman Pakistan atau negara kayak saya Bangladesh itu biasanya kalau nggak kayak nasi kari, nasi biryani ya. Kalau dari komunitas Indonesia biasanya makanan-makanan Indonesia. Jadi alhamdulillah banget ya kalau buat komunitas Indonesia yang kangen sama makanan Indonesia, pas ada gilirannya komunitas Indonesia yang bikin takjil itu mereka biasanya udah antrinya panjang karena Gitu. salah satu yang memenuhi kota Beppu ini itu juga warga Indonesia-nya cukup banyak. Oke, jadi langsung antri ya begitu dapat giliran teman-teman Muslim Indonesia yang akan ngasih takjil ini udah di listing dulu ya. Iya, gilirannya kapan nih? Mereka sudah antri duluan. Oke, berencana mudik tahun ini Mas Ridwan atau masih nunggu waktu yang tepat? Kebetulan saya kan di sini master ya dan rencana saya lulusnya bulan September. Jadi Oke. saya lanjutkan sampai lulus baru nanti pulang ke Indonesia. Oke, terakhir Mas Ridwan apa yang ingin disampaikan? Untuk siapa ini? Untuk siapa saja? Uh, untuk teman-teman semua, insya Allah Ramadan ini akan jauh lebih baik dibandingkan Ramadan sebelumnya. Kondisi COVID juga semakin baik, alhamdulillah, dan semoga kita bisa kembali beraktivitas seperti sebelumnya atau mungkin menghadapi kondisi yang baru dengan semangat yang baru dan yang penting insya Allah tetap berdoa dan bekerja dengan baik dan bahagia. Semoga semuanya tetap sehat dan bahagia terus gitu aja. Oke, ada tantangan kemudian berpuasa di negeri orang begitu ya, di negeri Sakura Jepang dengan segala macam dinamikanya, tapi kemudian tentu tidak akan menghalangi bagaimana ibadah-ibadah yang dilakukan selama bulan Ramadan ini. Terima kasih Mas Ridwan Gunawan sudah menyempatkan waktu pagi ini berbagi cerita bagaimana menjalani Ramadan di Beppu Jepang. Mungkin lain kesempatan kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Mas Ridwan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.